Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwa. Majelis Ulama di Indonesia merupakan organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 November 1962 yang memiliki peran penting dalam membimbing, memberikan edukasi, dan mengarahkan umat Islam di Indonesia dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Salah satu tugas MUI Majelis Ulama Indonesia yaitu mengeluarkan fatwa yang bersifat legal opinion atau pendapat hukum, yaitu panduan atau aturan hukum Islam untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Jadi bersifat fleksibel atau bersifat tidak memaksa atau dinamis. MUI memiliki sebuah komisi fatwa, merupakan badan khusus yang mengatur dan bertugas untuk membahas dan merumuskan fatwa. Komisi fatwa terdiri dari para ulama dan ahli agama Islam yang memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Komisi fatwa MUI dalam merumuskan fatwa menggunakan metode istinbat hukum yang sistematis dan terstruktur. Jadi ada beberapa indikator bagaimana metode yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa. Jadi didasarkan pada usul fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengeluarkan hukum Islam dari dalil-dalilnya. Jadi secara garis besar terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, bagaimana memahami sebuah problem atau masalah. Memahami dengan jelas permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan dengan mempelajari konteks masalah, latar belakangnya, dari keadaan historisnya, dan dampak yang ditimbulkan dari masalah yang ada. Yang kedua, mencari dalil. Setelah memahami masalah, konteks permasalahan, dan latar belakangnya, maka langkah selanjutnya adalah mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalil-dalil ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, ijma', kesepakatan ulama, dan kias ataupun analogi dari sebuah pemikiran yang relevan dan masuk akal. Yang ketiga, dengan cara menganalisis. Dalil-dalil yang ditemukan kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami maknanya dan kaitannya dengan masalah yang ada. Dianalisis dan memperhatikan berbagai aspek seperti asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, redaksi ayat, dan hadis yang terkait. Dan yang ketiga, barulah cara bagaimana untuk merumuskan sebuah fatwa berdasarkan hasil dari analisis, latar belakang dari permasalahan, dan relevan dengan permasalahan yang ada dengan dalil yang ada. Maka Komisi Fatwa MUI kemudian merumuskan fatwa yang berupa panduan ataupun arahan hukum untuk menjawab permasalahan tersebut. Fatwa ini berdasarkan dalil yang kuat sejalan dengan kaidah usul fiqh dan memperhatikan kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa pedoman penetapan fatwa MUI. Menetapkan dalam memberikan acuan dalam merumuskan fatwa. Ada beberapa prinsip penting dalam penerapan fatwa MUI. Yang pertama, fatwa haruslah berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang kedua, sejalan dengan ijma' ulama atau mu'tamad. Yang ketiga, memperhatikan kemaslahatan umat Islam. Dan yang keempat, disampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dari kalangan kecil dari sampai kalangan yang besar. Jadi fatwa MUI dan Komisi Fatwa memiliki peranan penting dalam memberikan panduan dan arahan bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi fatwa tugasnya yaitu memberikan beberapa acuan bagi umat Islam dalam menghadapi sebuah permasalahan. Majelis Ulama Indonesia ada beberapa metode istinbat hukum yang digunakan oleh Komisi MUI untuk mengeluarkan fatwa. Yang pertama itu ada metode kias. Metode ini menggunakan perbandingan antara kasus yang sudah ada sejak zaman dahulu dengan kasus yang baru untuk mendapatkan sebuah hukum. Yang kedua, istisan, menggunakan pendapat hukum dengan mengikuti metodologi ijtihad. Yang ketiga, ada metode
ilhaq, menggunakan pendapat ulama yang telah mengikuti metodologi ijtihad sebelumnya. Dan yang keempat, istislah, menggunakan pertimbangan masalah yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan dan mempunyai akses secara umum dan tidak terikat. Jadi ada beberapa metode yang digunakan oleh MUI untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi apa itu istinbat hukum dan bagaimana cara menggunakannya? Istinbat hukum merupakan cara yang digunakan oleh ulama atau pakar hukum fikih untuk mengeluarkan suatu dalil dari dalil hukum Al-Quran, Sunnah, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan masalah yang sulit ataupun penting. Menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh sebagaimana telah saya jelaskan tadi, mencurahkan daya dan upaya untuk mencari sebuah permasalahan dengan menggali permasalahan dan memahami permasalahan tersebut dengan melibatkan pemahaman dengan penggunaan Quran, Sunnah, ijma', qiyas, istislah, dan lain sebagainya. Yang bagaimana tadi ada beberapa metode yang telah saya sebutkan, bagaimana cara beberapa metode untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Jadi bagaimana cara mengaplikasikan istinbat hukum dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pahamkan metode istinbat hukum. Ulahkan metode istinbat hukum seperti qauli, ilhaqi, manhaj yang digunakan oleh para ulama dan pakar hukum. Yang kedua, pahami kaidah hukum Islam seperti kaidah usul fiqh yang berisikan dasar-dasar hukum yang harus dipahami untuk mengeluarkan hukum. Yang ketiga, menggunakan Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dalil hukum. Dan yang keempat, menggunakan ijtihad. Bagaimana tujuan untuk pengambilan keputusan hukum Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, mengetahui dan menyelesaikan nas-nas, yaitu masalah yang nampak dan bertentangan, menggunakan ilmu pengetahuan modern dan ilmu klasik, menggabungkan ilmu pengetahuan klasik dengan modern untuk memahami masalah yang lebih kompleks, memahami metode ijtihad seperti qiyas, istishab, istislah, istihsan, dan lain sebagainya, mengikuti pedoman ulama dan memahami prinsip istishab yang merupakan prinsip yang menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya, yang mengukuhkan apa yang pernah berlaku pada masa lalu dengan dalil. Jadi itu merupakan beberapa penjelasan bagaimana sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi MUI dan bagaimana cara penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dan metode yang digunakannya. Terima kasih.